Hai teman-teman, selamat datang di channel Movie Light. Nah, Movie Light mau ceritain film animasi karya Indonesia negara kita tercinta nih, yang berjudul Jumbo. Film ini mengisahkan kehidupan dan petualangan seorang anak yatim piatu berusia 10 tahun bernama Don, yang selalu diremehkan teman-temannya karena memiliki tubuh yang gendut. Karena itu, Don dipanggil teman-temannya dengan sebutan Jumbo. Tapi semua berubah karena sebuah keajaiban. Nah, bagaimana keseruan ceritanya? Mari kita simak bersama. Spesial. Wah, dan mau denger? Ayo mulai. Di malam hari, kedua orang tua Don membacakan sebuah buku dongeng untuk Don sebelum Don tidur. Buku itu mengisahkan tentang kehidupan kesatria kecil bersama kedua orang tuanya. Mereka tinggal di sebuah pulau di atas awan dan hidup bahagia. Hingga suatu hari, awan-awan berubah menjadi hitam. Kedua orang tua kesatria kecil itu harus pergi untuk mengembalikan awan-awan agar menjadi putih lagi. Kesatria kecil pun sedih karena kedua orang tuanya pergi meninggalkannya. Cerita belum selesai, Don sudah tertidur di pangkuan kedua orang tuanya. Sebelum tertidur lelap, Don sempat bertanya, apakah ayah dan ibu si kesatria kecil akan kembali pulang? Mendengar itu, ayah dan ibu Don hanya terdiam. Kemudian, ayah dan ibu Don beranjak keluar dari kamar Don. Ibu sayang Don. Don, sayang ibu. Ternyata semua itu hanyalah hayalan Don, karena Don rindu dengan kedua orang tuanya. Kedua orang tua Don sudah meninggal karena kecelakaan. Pagi harinya, Don mengisahkan dongeng si kesatria kecil pada teman-temannya yang sedang menunggu giliran bermain kasti. Tapi teman-temannya bosan mendengar dongeng itu, karena setiap hari Don selalu mengisahkan dongeng si kesatria kecil pada mereka. Bosan ah. Tunggu. Tunggu. Ini bagian paling serunya nih. Tidak lama kemudian, sahabat Don yang bernama Nurman datang menemui Don. Baru saja mereka berdua duduk, salah satu anak yang bermain kasti terjatuh, sehingga mereka butuh pemain pengganti. Don menawarkan diri untuk bermain. Meskipun teman-temannya menolak, tapi Don bersikeras ingin ikut bermain. Sebelum bermain, Don menitipkan buku dongengnya ke Nurman dan meminta Nurman untuk menjaga buku itu. Aduh, kenapa si Jumbo sih? Pemukul bola dari tim lawan Don adalah Atta, seorang anak laki-laki yang tidak menyukai Don dan selalu meremehkan Don. Dalam permainan kasti itu, Atta memukul bola dengan sangat keras hingga bolanya terpental jauh. Don pun langsung mengejar bola itu. Dari balik sebuah pohon, ada sesosok makhluk yang melihat Don dan langsung mengikuti Don pergi. Di kampung halaman Don, yang bernama Kampung Seruni, akan diadakan acara festival. Para warga bersama-sama mempersiapkan acara festival itu. Don yang sedang mengejar bola, tidak sengaja menginjak banner festival yang sudah dicat. Di sisi lain, beberapa warga tampak marah ke pegawai perusahaan, karena toko mereka akan digusur dan dipindahkan. Untungnya Pak Kades datang dan menengahi masalah itu. Pak Kades, begini Pak, saya potong ya. Iya. Teman-teman Don menyusul Don yang berhasil menangkap bola. Tapi ternyata permainan kasti mereka sudah selesai dan tim Don kalah. Atta dan teman-temannya lewat dan langsung meremehkan Don. Don mengajak teman-temannya bermain lagi, tapi teman-temannya menolak. Ketika teman-temannya akan pergi, Don bertanya pada salah satu temannya yang bernama Aib, kenapa dia tidak diajak bermain. Aib pun menjelaskan kalau Don itu lelet, jadi kalau main sama Don pasti selalu kalah. Ayo ah. Iya. Tidak lama kemudian Nurman datang menghampiri Don dan mengembalikan buku Don. Don pun berkata ke Nurman kalau dia sudah bosan selalu diremehkan. Tidak berselang lama, mereka berdua mendengar pengumuman pendaftaran pentas seni Kampung Seruni. Pendaftarannya akan ditutup jam 5 sore. Nurman meminta Don untuk mendaftar dan menunjukkan ke teman-teman yang lain kalau Don juga bisa menang. Tapi Don tidak mau ikut karena kurang percaya diri. Tidak lama kemudian, teman dekat Don dan Nurman yang bernama Mai datang dan mengajak mereka pulang. Biskuitnya udah kan? Kakak Atta yang bernama Acil sedang memperbaiki radio salah satu pelanggannya. Saat Atta pulang, Acil meminta Atta untuk membantunya.
Si pelanggan melihat kaki Acil yang diperban dan bertanya, kenapa Acil tidak berobat ke rumah sakit? Acil pun menjawab kalau dia takut biayanya mahal. Tapi Acil bercerita kalau dia dibantu Pak Kades dengan diberi sedikit uang untuk membeli obat-obatan. Pelanggan itu juga melihat sebuah box dan bertanya apa isi box itu. Ternyata box itu adalah kotak musik berlampu buatan Atta. Acil pun menawarkan si pelanggan untuk memodifikasi radionya seperti kotak musik itu dengan biaya gratis. Si pelanggan pun setuju dan Acil meminta Atta untuk memodifikasi radio si pelanggan. Melihat Atta sangat cerdas, si pelanggan menyarankan agar Atta ikut pentas festival Kampung Seruni supaya dapat uang agar bisa membantu biaya pengobatan kakaknya. Sedap kan? Di rumah Don, Oma Don bertanya pada Don, kenapa Don tidak mau tampil mendongeng di pentas festival Kampung Seruni? Don tidak menjawab dan langsung membuka bukunya. Saat itu Don melihat di bagian belakang bukunya ada catatan berbentuk nada-nada dan lirik lagu. Don langsung bertanya pada Oma, catatan apa yang ada di bagian belakang bukunya itu? Setelah melihat, Oma pun berkata kalau itu adalah lirik sebuah lagu yang ditulis oleh ibu Don. Mendengar itu, Don langsung beride akan ikut pentas festival dengan mendongeng dan membawakan lagu buatan ibunya. Don berharap memenangkan pentas festival itu agar dia tidak diremehkan lagi. Mendengar itu, Nurman dan Mei pun bersedia untuk membantu Don. Yes, yes, yes. Yes aja. Atta mendatangi panitia pentas festival untuk mendaftar, tapi ternyata pendaftarannya sudah ditutup. Setelah Atta pergi, Don datang untuk mendaftar, tapi Don juga ditolak karena pendaftaran sudah ditutup. Tapi tiba-tiba, salah satu panitia menjelaskan kalau ada salah satu peserta yang mengundurkan diri, dan Don pun ditunjuk untuk menggantikan peserta itu. Ketika akan pergi, Don, Mai, dan Nurman bertemu dengan Atta yang sedang duduk tidak jauh dari tempat pendaftaran. Atta mendengar kalau Don diterima mendaftar. Atta bertanya pada Don kenapa Don bisa diterima mendaftar. Don pun menjelaskan karena dia akan membuat pertunjukan yang keren dengan bukunya. Mendengar itu, Atta yang tidak suka pada Don langsung mengambil buku Don. Don tampak sedih karena lagu yang akan dibawakannya di pentas ada di buku itu. Nurman berusaha menghibur Don dan berkata akan membantu Don merebut kembali buku itu. Dan tiba-tiba ada mainan yang bergerak sendiri. Tidak berselang lama, ada cahaya keluar dari sebuah box. Sesosok arwah anak perempuan bernama Mary muncul dari cahaya itu. Awalnya Don dan teman-temannya takut melihat Mary. Tapi setelah berkenalan dan berbincang, Mary pun menjadi teman mereka. Mary menjelaskan kalau sebenarnya dia ingin meminta tolong ke Don dan teman-temannya untuk menemukan orang tuanya. Karena sebelumnya ada sosok berjubah hitam yang membawa sebuah radio bersinar, merusak makam mereka, dan memasukkan arwah kedua orang tuanya ke dalam radio itu. Sebelum menghilang, Ibu Mary memberikan sebuah kalung kepada Mary. Mary meminta tolong pada Don dan teman-temannya untuk membantunya menemukan arwah kedua orang tuanya. Awalnya Don menolak, tapi setelah Mary berjanji akan membantu Don untuk merebut buku yang diambil Atta, Don pun bersedia membantu Mary. Mary juga menjelaskan kalau tidak semua orang bisa melihatnya. Oke, kita bantuin cari papi mami kamu. Serius? Tapi janji ya, bantuin aku. Aku janji. Di tempat lain, sosok berjubah hitam yang mengambil arwah kedua orang tua Mary mengamati sebuah batu nisan yang bercahaya dan berkomunikasi dengan seseorang di telepon. Orang itu memarahi si sosok berjubah hitam karena si sosok berjubah hitam tidak bisa membongkar nisan yang bercahaya itu. Orang itu juga mengingatkan kalau si sosok berjubah hitam sudah menjanjikan tanah di tempat itu. Ingat, kamu sudah menjanjikan kami tanah-tanah itu. Atta mengutarakan kesedihannya ke Acil kakaknya karena dia tidak bisa ikut lomba di pentas festival karena pendaftaran sudah ditutup. Padahal dia ingin membantu biaya pengobatan kakaknya dengan memenangkan pentas festival itu. Atta merasa sangat kesal dengan kehidupannya yang susah. Acil pun berusaha menghibur dan menguatkan Atta. Keesokan harinya ketika Atta akan pergi, Don dan teman-temannya mengikutinya. Atta mendatangi rumah seorang warga karena dia ada pekerjaan di sana.
Selagi Atta bekerja, Don dan teman-temannya berusaha mengambil buku Don yang ada di tas Atta. Berkat bantuan Mary, Don berhasil mendapatkan kembali bukunya. Tapi sayangnya, pergerakan mereka diketahui Atta. Coba! Lari! Ayo, ayo. Sini bukunya! Coba! Setelah mendapatkan buku Don, Mary menagih janji Don. Tapi Don malah meminta bantuan Mary sekali lagi untuk keberhasilan pentasnya. Awalnya Mary menolak, tapi setelah Don terus-menerus membujuknya, Mary pun akhirnya setuju. Mary diberi pakaian agar terlihat seperti manusia. Sementara itu, sosok berjubah hitam diminta untuk membongkar makam sesuai perjanjian dan diberi waktu selama 2 hari. Kalau belum juga, perjanjiannya batal. Paham? 2 hari. Don meminta Oma untuk bercerita bagaimana ayah dan ibunya membuat buku itu. Dulunya orang tua Don membuat buku itu berhari-hari hingga larut malam. Ayah dan ibu Don membuat cerita dongeng kesatria kecil dan sebuah lagu untuk Don di buku itu sebelum mereka meninggal. Oma berkata kalau buku itu akan selalu menemani Don meskipun orang tuanya sudah tiada. Don pengen bikin ayah ibu bangga. Amin. Keesokan harinya, Mai melatih Don dan yang lainnya untuk persiapan pentas. Pentas mereka membutuhkan kostum, tapi uang mereka belum cukup untuk membeli kostum. Mereka pun mengikuti beberapa lomba di pentas festival Kampung Seruni dan berhasil memenangkan lomba-lomba itu berkat bantuan kekuatan Mary. Setelah kebutuhan untuk pentas sudah siap, Mai dan Nurman tertidur karena kelelahan. Sementara Don menceritakan tentang Nurman dan Mai pada Mary. Don bercerita kalau Nurman tinggal sama pamannya karena ayahnya sudah tiada. Dan dari kecil Nurman juga belum pernah bertemu ibunya. Sementara Mai diadopsi orang tua angkatnya dari panti asuhan. Don juga bercerita kalau buku miliknya adalah peninggalan orang tuanya sebelum mereka meninggal karena kecelakaan. Mary juga bercerita, sebelum berpisah dengan orang tuanya memberinya kalung bunga. Kalau bunga itu layu semua, Mary tidak akan bisa pulang menemui orang tuanya lagi. Don berjanji kalau Mary akan bisa pulang. Percaya sama aku. Aku janji kamu bisa pulang. Di hari acara pentas festival, Mai mengisahkan dongeng kesatria kecil. Setelah Mai selesai bercerita, Don menyanyikan lagu ciptaan ayah dan ibunya. Nurman mengiringi Don dengan gitarnya. Sementara Mary memperindah pertunjukan pentas mereka dengan kekuatannya. Pertunjukan pentas mereka pun sangat sempurna, sehingga Don dan teman-temannya berhasil memenangkan pentas tersebut. Siapa kira-kira pemenangnya? Panitia menjelaskan kalau Don akan tampil lagi di pentas puncak festival Kampung Seruni. Don dan teman-temannya pun merayakan kemenangan mereka. Saat itu Mary menagih janji Don untuk menemukan orang tuanya. Tapi Don malah menunda karena akan ada pentas lagi. Mary pun marah karena Don tidak menepati janjinya. Di waktu yang sama, Atta mengamati mereka dari kejauhan dan terkejut ketika melihat Mary bisa terbang. Mary sangat marah pada Don dan pergi meninggalkan Don. Mary, mau kemana? Atta bercerita ke kakaknya kalau Don memenangkan pentas karena curang dibantu oleh hantu. Pak Kades yang sedang ada di situ menanggapi dan berkata ke Atta kalau tidak ada hantu di kampung mereka. Maksud kedatangan Pak Kades ke rumah Atta sebenarnya ingin menawarkan pekerjaan ke Acil. Tanpa pikir panjang, Acil pun menerima pekerjaan itu. Ketika akan pulang dan masuk ke mobilnya, Pak Kades teringat masa di mana istrinya masih hidup. Tapi setelah istrinya meninggal dan dimakamkan, ada orang yang membangun perusahaan di atas makam istrinya. Karena itu Pak Kades menyimpan dendam tersendiri. Dan ternyata sosok berjubah hitam yang mengambil arwah orang tua Mary adalah Pak Kades. Pagi harinya, Don bersiap berangkat ke pentas. Tapi Mai dan Norman merasa sedih karena Mary tidak ikut. Mereka berdua ingin Don meminta maaf pada Mary karena Don sudah mengecewakannya. Mereka pun berencana mendatangi tempat di mana Mary berada. Sementara itu, Atta dan Acil dibawa Pak Kades ke sebuah rumah kosong.
Pak Kades membawa radio yang digunakannya untuk mengambil arwah orang tua Mary. Pak Kades kemudian mengeluarkan arwah orang tua Mary dari radio itu. Tidak berselang lama, Don dan teman-temannya datang ke tempat itu dan melihat apa yang terjadi di sana. Saat Mary mendekat ke arwah orang tuanya, Don melarangnya. Tapi Mary tetap bersikeras, sehingga Mary tertangkap oleh gelombang radio milik Pak Kades. Ketika Don dan teman-temannya berusaha menyelamatkan Mary, Atta mengambil buku Don. Don langsung berbalik berusaha merebut kembali bukunya. Arwah Mary berhasil ditangkap Pak Kades dan buku Don rusak parah. Pak Kades membawa paksa Acil untuk ikut ke sebuah makam. Don menyalahkan Atta atas semua kekacauan itu. Bahkan Don masih memikirkan nasib pentasnya. Tapi Mai dan Norman justru menyalahkan Don. Atta menjelaskan kalau kakaknya hanya ditawari bekerja oleh Pak Kades. Tapi Don tidak percaya semua perkataan Atta. Bahkan Don mendorong Norman yang berusaha menenangkannya. Norman, Ngapain aku sama Mai kayak gini? Mai, ayo. Di rumahnya, Atta menemukan sebuah peta di tas Pak Kades yang tertinggal. Setelah melihat peta itu, Atta bergegas pergi. Sementara itu, Don merasa sedih dan bercerita ke Oma. Oma pun menghibur Don dan menasihatinya. Oma berpesan pada Don kalau Don harus menjadi pendengar yang baik jika ingin menjadi pencerita dongeng yang baik. Tidak lama kemudian, Atta datang ke rumah Don dan meminta maaf pada Don. Atta pun mengungkapkan kalau dia iri pada Don karena Don punya teman yang baik dan pentas yang bagus. Don juga meminta maaf pada Atta dan mereka berencana untuk menyelamatkan kakak Atta dan arwah Mary. jadi kesatria baru. Iya. Sebelum beraksi, Don mengajak Mai dan Norman untuk menyelamatkan Mary. Tapi Mai dan Norman masih marah pada Don. Don pun meminta maaf dengan tulus ke Mai dan Norman. Mereka pun memaafkan Don dan berencana menyelamatkan arwah Mary dan kakak Atta bersama-sama. Atta menjelaskan peta yang ditemukannya ke Don, Mai, dan Norman. Dari peta itu, mereka tahu kemana Pak Kades membawa Acil dan Mary. Sementara itu, panitia merasa resah karena Don belum kunjung datang ke pentas padahal pentas akan segera dimulai. Don dan teman-temannya berhasil menemukan Pak Kades dan Acil di sebuah makam. Mereka kemudian membuat suara serigala dan membuat Pak Kades beranjak untuk memeriksa. Saat Pak Kades datang, mereka langsung menakuti Pak Kades dengan memakai topeng. Pak Kades menjatuhkan radionya dan mereka berhasil merebut radio itu. Tapi radio itu langsung direbut lagi oleh Pak Kades. Pak Kades mengancam jika mereka masih mengganggu, arwah Mary akan dimusnahkan untuk selamanya. Tapi Don berhasil merebut radio itu. Atta menemui kakaknya dan meminta bantuan untuk menjalankan rencana yang sudah mereka buat. Sementara Don masih bersembunyi dari Pak Kades yang terus mencarinya. Setelah mengutak-atik radio itu, Don berhasil mengeluarkan Mary dan membuang radio itu. Tapi Pak Kades mengambil radio itu dan kembali mengancam Don. Untungnya teman-teman Don datang membantu Don. Pak Kades mengeluarkan arwah orang tua Mary untuk menangkap Don dan teman-temannya. Don pun langsung mengatakan strategi dadakannya pada teman-temannya. Don memberikan bukunya ke Atta. Setelah itu mereka lari ke arah yang berbeda. Don dan Norman dikejar arwah orang tua Mary. Sementara Atta dan Mai membantu Mary menyerang Pak Kades. Tapi sayangnya serangan Mary tidak berdampak apa-apa ke Pak Kades. Ketika Mary dan Pak Kades saling adu kekuatan, Atta mengembalikan buku Don pada Don. Saat membuka bukunya, Don teringat dengan nasihat neneknya dan buku itu tiba-tiba bercahaya.
Don langsung meminta Nurman untuk membantunya melompat. Arwah orang tua Mary berhasil dibebaskan oleh Don. Pak Kades sangat marah karena rencananya digagalkan oleh Don dan teman-temannya. Don pun bertanya pada Pak Kades, kenapa Pak Kades membongkar makam keluarga Mary? Pak Kades pun menjelaskan kalau dia akan membongkar semua makam di kampung itu dan menjual tanahnya sebagai bentuk balas dendam. Karena makam istrinya sudah dirusak dan tiba-tiba lampu panggung menyala. Ternyata Pak Kades sudah berada di atas panggung pentas seni di mana Don akan tampil. Para warga pun mengetahui kejahatan Pak Kades dan akhirnya Pak Kades ditangkap. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah mau gelap-gelapan sebentar. Dan keren sih. Keesokan harinya, Don membuka portal ke alam lain di makam keluarga Mary dengan radio Pak Kades agar Mary dan kedua orang tuanya bisa kembali pulang ke alamnya. Sebelum pergi, Mary berterima kasih kepada Don dan teman-temannya. Aku akan ingat kamu terus, Mary. 1 tahun kemudian, teman-teman Don tampil di pentas seni. Tapi kali ini Don tidak ikut dan hanya membantu teman-temannya. Ketika di rumah, Oma bercerita ke Don kalau dulu dia juga punya sahabat baik sewaktu kecil. Dan ternyata sahabat Oma itu adalah Mary. Setelah mendengar cerita Oma, Don menghidupkan radio milik Pak Kades berharap Mary akan datang. Tapi bukannya Mary yang datang. Don malah mendengar suara orang tuanya bernyanyi dan berbicara padanya. Don pun menangis karena rindu dengan ayah dan ibunya. Don sayang ayah dan ibu. Kami pamit ya, Nak. Iya. Tak ayah dan ibu.